Negeri 1 Ampel rahimakumullah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang teramat sangat kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Pagi yang cerah ini kita bisa dipertemukan oleh Allah dalam suasana yang penuh dengan barokah, majlis silaturahmi, majlis halal bihalal, keluarga besar SMA Negeri 1 Ampel. Maka syukur kepada Allah, mari kita lafadzkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alangkah indah suara muadzin 5 waktu secara rutin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jalan-jalan ke Geladak Sari, jangan lupa membeli ketoprak. Dengan selamat halal bihalal dan silaturahmi, semoga SMA Negeri 1 Ampel semakin kompak. Dan mari jan gelar pelosok. Udah cakep punya. Dodol kupat neng Kartosuro. Sakniki taksih momen riyoyo kathah lepat nyuwun pangamura. Maka mari kita bersyukur kepada Allah karena kita dipertemukan dalam majlis yang penuh dengan barokah. Lalu bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Bersyukur kepada Allah itu dengan memuji kepada Allah, utamanya membaca tasbih, membaca tahmid. Mari kita lafadzkan Subhanallah wa bihamdihi atau Subhanallah walhamdulillah. Ini harus kita baca sebagai ungkapan syukur. Pertanyaannya, kalimat tasbih, kalimat tahmid ini kita baca kapan, Bapak Ibu? Kapan, Pak? Bu? Setiap saat. Ada 4 waktu yang harus kita biasakan baca tasbih, baca tahmid. Seperti dalam surat Qaf ayat 39 ayat 40. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub wa minal laili fasabbihhu wa adbaras sujud. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhan kamu satu qabla tulu'i syamsi, sebelum matahari terbit. Jadi pagi setelah sholat subuh kita harus banyak baca tasbih, baca tahmid. Dikisahkan Rasulullah itu kalau sehabis sholat subuh belum beranjak dari tempat subuh kalau matahari belum terbit. Jadi zikirnya kirang langkung 1 jam. Bapak Ibu keluarga Ngampel niki dengan di bar sholat subuh dikiris 1 jam nopo 7 menit. Kita dijawab aku ngerti ya. Paling boten kita keluar dari masjid melangkahkan kaki, lesan masih mengagungkan asma Allah Subhanallah walhamdulillah. Wa qabla al-ghurub, yang kedua sebelum waktu maghrib. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu maghribnya jam 7 malam. Tapi yang luar biasa, jam 5, setengah 5 jamaah sudah berduyun-duyun berangkat ke masjid. Leres mungkin Ngampel Boyolali maghribnya jam 6 kira 10 menit. Setengah 6 pun wonten sing tindak ke masjid pun wonten apa dereng. Maka sore menjelang datang maghrib menunggu adzan, berbanyak baca tasbih, baca tahmid. Wa minal laili fasabbihu, di waktu malam bacalah tasbih.
habis maghrib subhanallah, habis ngisak subhanallah, mau tidur subhanallah. Tapi beda dengan anak-anak muda zaman dulu. Bar maghrib moco HP gimana? Bar isak moco HP, ajeng sare moco HP, ilir tuwe sing digrayani HP. Jujur tapi sempatkan malam membaca tasbih. Wa adbaros sujud, dan selesai sujud, selesai sholat, kita baru yang keempat. Maka syukur karena kita keluar dari bulan Ramadan, oleh-olehnya membaca tasbih, membaca tahmid. Dan syukur yang kedua itu dengan meningkatkan ketaatan. Di sebuah ungkapan mahfudat bahasa Arab disebutkan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu." Seandainya cintamu itu benar, maka pasti kamu akan taat. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Karena pecinta pada yang dicintai itu taat. Ketika dulu ibu-ibu nyidam, Pak, tulung kula mangpados pelem neng dhuwur puncak Gunung Merapi, pados gitu kan. Kok boten? Enten lagi. Nek guru rami ono kawai kok. Bu, Pak, kula ajeng nyidam tongseng nyampel. Cinta itu dengan taat. Sebaliknya kita syukur pada Allah itu wujudnya dengan taat. Maka Rasulullah itu setiap malam pasti bangun sholat tahajud. Dan pernah dalam sujud yang lama itu kaki Rasul itu sampai membengkak. Jadi kaki Rasul membengkak gara-gara tahajud. Nek panjenengan membengkak sukune goro-goro nopo? Itu enggak gunung. Aisyah istrinya hanya memandang saja. Selesai tahajud ditubruk kaki Rasul sambil menangis dan cium kaki Rasul. Ini Aisyah tuh. Ini ibu solehah, jenengan sudah nikah 10 tahun, 20 tahun. Pernah belum nubruk kaki suami dicium? Pernah belum, Bu? Belas. Ayahnya belas ya. Beda dengan Aisyah. Ya Rasul, kau itu seorang nabi yang maksum. Engkau dijamin masuk surga. Kenapa semalaman kau sujud sampai kakimu membengkak? Ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku ini tidak senang menjadi orang yang bersyukur pada Allah? Jadi ternyata kalau tadi malam dengan bangun sholat witir tandanya syukur. Kalau Bapak Ibu tadi sebelum berangkat ke sini sholat duha meskipun 2 rakaat Ibu sholat tadi itu berarti jenengan orang syukur. Karena syukur itu tandanya kita taat pada Allah. Dan alhamdulillah pagi ini kita dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Bapak Ibu, halal bihalal. Semoga dengan pertemuan ini satu bisa mempererat ukhuwah. Lalu bagaimana cara kita mempererat ukhuwah? Pererat ukhuwah. Di kitab At-Tijan, ketika saya belum ngaji di Solo itu dijelaskan supaya semakin meningkat rasa saling menyayangi, rasa saling mencintai, persaudaraan semakin erat, minimal 4 hal, Pak. Apa 4 hal yang perlu kita wujudkan, utamanya di keluarga besar SMA 1 Ampel ini? Pertama, al-mutazawirun. Kalau ada semangat saling mengunjungi. Zurhibban tasdud khubban. Berkunjunglah meskipun jarang-jarang, karena itu menambah rasa sayang. Atau bahasa anak muda, apellah meskipun jarang-jarang, karena apel itu menambah rasa sayang. Ini betul, Bu? Betul kok. Iya, berkunjung jarang-jarang itu menambah rasa sayang.
Karena orang cinta itu ingat, man ahabba syai'an aktsar dzikra. Siapa yang mencintai sesuatu itu pasti dia banyak mengingatnya. Kita cinta rumah, maka pasti kita ingat di rumah. Kita cinta masjid, kita banyak mengingat masjid. Kita cinta SMA 1 Ampel, dimanapun kita berada, pikiran hati kita terpaut di Ampel. Terus kok lagi? Dulu mas-masnya ketika meminang seorang gadis di tapet buju gelem mokor. Sekedar mas kulo tak istikharah. Ya istikharah rong sasi mas. Masih jenengan gaya ungkapan. Mangan geduk marai lemu. Tak remani moto ngantuk nunggu jawaban cinta darimu. Neng akhirnya siap, kulo siap jenengan pinang mas setelah saya istikharah. Masih gaya ungkapan. Sayur dayem lawe tahu. Saiki atiku rasa ayem mergo esok nyanding karo sliramu. Nek sing pojokan yo gawe ungkapan. Nandur pari pageri. Nandur pari pageri boto. Tiwas aku sing macari jebul dirabi kanca. Oh ya pas bener. Jadi ternyata zurhibban berkunjunglah itu menambah rasa sayang. Maka sananya hari ini Pak, sing daleme boyo latihan tenan. Alhamdulillah. Bapak jualan Ibu. Pulsen. Oke. Sing dalemipun mungkin Semarang wonten. Atau Kabupaten Kabupaten Semarang maksudnya. Ada. Sing daleme dari Cepogo. Ada. Yang dari Sambi. Ada. Wonten. Ibu. Ya Sambi Bu. Mau di Sambi deh. Wong wae iki gawe iki. Canden. Canden lorong itu. Oh, putrane sinten? Iki parita di foto wae iki. Walah jadi satu kampung dengan saya. Karena saya Canden. Nek Budalyono kan Jatisari mungkin. Alhamdulillah. Orang ambil saya tadi Bu. Iya. Dari jauh hari ini kita hadir di sini. Dalam rangka apa? Kita saling berkunjung, saling bersilaturahmi. Bahkan ini dihadirkan bapak-bapak yang pernah menjabat di sini. Bapak kepala, Pak Komite, semua dihadirkan di sini. Nah, supaya apa? Supaya mempererat tali persaudaraan, tali ukhuwah, tali silaturahmi, dan itu akan menguatkan rasa sayang, rasa cinta di antara kita. Pertama kita ketemu pasti afsus salam, tebarkan salam. Awala adullukum bisyai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku ajarkan amalan yang jika dengan amalan ini kalian amalkan, kalian akan saling menyayangi, mencintai? Bala ya Rasul. Apa itu ya Rasul? Qala afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Bagaimana kita mau menebarkan salam kalau jarang ketemu? Maka ketika ketemu pertama kali, assalamualaikum. Semoga keselamatan, keberkahan terlimpah untuk. Bahkan jabat tangan. Selama dua tangan ini belum dipisah, dosa dua orang itu dimaafkan oleh Allah. Silul arham, sambunglah silaturahmi. Maka kita bertemu dalam rangka kita nyambung silaturahmi, gen boten pedhot fase duluran. La tadkhulul jannata qati'ur rahmi, karena sekali-kali tidak akan masuk surga orang yang memutus ikatan tali silaturahmi. Maka mari pagi ini semangat pertama kita pererat ukhuwah dengan saling mengunjungi. Mungkin ada satu yang meminangkan gerah, kita pilih satu nembe enten kerepotan, kita silaturahmi, itu akan mempererat ukhuwah. Karena kalau sehari kita datang ke rumah tonggo itu sampai 5 kali Pak, kira-kira bosan apa betul?
bosan. Tapi kalau setengah tahun, setahun tidak ketemu, itu jadi lupa. Yang pertama, saling mengunjung. Yang kedua, al-mutabadilun, saling memberi, saling berbagi. Tahadau tahabbu, memberilah, maka kalian akan saling menyayangi, saling mencintai. Dan syukur itu kalau mengucap terima kasih, Pak, tidaklah dikatakan syukur pada Allah kalau belum berterima kasih pada orang lain. Bapak-bapak, ngapunten wau damelaken kunjungan daharan ibu itu dalam dengan mengucap matur nuwun bune nggih boten, Pak? Nggih boten, Bu? Nggih, boten tulus. Bapak-bapak kundur betul oleh-oleh. Bu, tak gawake tongseng nyampel. Dengan ucap matur nuwun pakai boten? Boten. Man lam yaskurin nas lam yaskurin. Belum dikatakan orang itu bersyukur pada Allah kalau belum banyak berterima kasih. Dan memberi itu akan meningkatkan rasa sayang, meningkatkan rasa cinta, mempererat ukhuwah. Tahadau, memberilah. Fa innal hadiyata tulhadu wa rasati. Karena memberi itu akan menghilangkan sesak-sesak dalam dada. Nek di kampung, betul kok terus ambilkan, betul sesak dada itu. Ada seorang ibu lewat, bodi pinara melengos, Pak. Bodi lewat malah mencet, Pak. Ya nanti kalau merokok, betul. Nah, yang dimaksud sesak itu seperti ini. Kalau seperti itu kasusnya, jenengan mang moro ten omahe, mang gawake gula teh karo roti Roma. Insyaallah luluh atinipun. Kenapa? Karena memberi itu menghilangkan sesak-sesak dalam dada. Alhamdulillah, itu bapak-bapak yang biasa praktir, Pak. Wah, ini yang biasa praktir temannya. Itu sesekali bagus. Kenapa? Karena memberi itu akan meningkatkan rasa sayang, rasa cinta. Ini ada doorpress. Ini dari sekolah untuk bapak ibu. Ini sebagai ungkapan cinta. Jangan dikira ini tidak ada harganya, tidak nilainya. Ini nilainya sangat luar biasa. Karena memberi itu meningkatkan rasa sayang, meningkatkan rasa cinta. Dan memberi itu menjadikan orang dicintai oleh Allah. Maka ada seorang nabi yang kalau ada tamu ke rumah itu pasti tamu itu diberi suguhan, Pak. Namanya Nabi siapa? Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu setiap ada tamu itu pasti diparingi suguhan. Kalau ibu, nek nyontoh Nabi Ibrahim, nek ada tamu diparingi suguhan. Dan tadi duduk belum ada 2 menit langsung monggo Pak dirapi. Insyaallah, ini contoh Nabi Ibrahim. Nah, suatu ketika Nabi Ibrahim itu terkenal. Nah, Nabi Ibrahim itu masak gulai atau ayam anak sapi yang dipanggang. Jadi sate pedet, Pak. Amelnya terkenal satenya tuh. Nanti dah sate pedet dari Pak. Belum. Sate kiri. Sate kiri bener. Setelah dimasak disuguhke tamu, monggo ke sana dirapi. Ternyata tamu-tamu itu kamu gedek mau. Boten. Kula boten nerahapi. Monggo niki masakan spesial buat jenengan. Kula boten nerahapi. Ya jadi sejatosipun kula niku malaikat sing badhe jambut nyawa malah pun mau. Malaikat arep jambut nyawa malah disuguhi sate. Sing arep jambut sinten niku? Umatnya Nabi Lut karena saat itu mewabah homoseks. Umatnya Nabi Lut karena hidupnya sezaman. Napa jenengan ajeng jambut nyawa kula? Boten. Di sini sang bawa pesan singkat dari langit. Dunia ini ada orang yang sangat dicintai Allah, dijadikan Khalilullah. Siapa orang itu? Rumahnya di mana? Apa rumahnya Geladak Sari? Oh bukan. Napa daleme ngampel? Boten. Siapa orang itu? Orang itu tiada lain adalah engkau wahai Ibrahim.
katakan, kenapa milih saya? Karena aku itu orang yang sangat baik. Saking baiknya setiap ada tamu pasti kau beri suguhan. Alhamdulillah pagi ini kita Ibrahiman lagi. Alhamdulillah kok orang mau senang ini berarti mulai datang. Dan ini sedekah dari Bapak Ibu semua lalu Sobat ya. Saya nanya ini sedekah atau bantuan yang bikin Pak Prabowo ini. Alhamdulillah. Ittaqun naro walau bisikin tamrotin. Pagarilah dirimu dari api neraka meskipun hanya sebutir kurma. Atau kurma yang disedekahkan akan sampai ke tangan Allah dikembangkan pahalanya menjadi sebesar gunung. Jadi nek jenengan sedekah apa di Mas Mani? Roti geder, koket satu. Itu akan berubah sampai tangan Allah menjadi sebesar gunung. Napa enten Bu, koket gede satu. Enten sing jenengan dahar itu tadi. Karena yang disedekahkan itu pahalanya sebesar gunung. Napa enten salat sak gedene gunung. Sing jenengan dahar itu Pak. Kalau nek jenengan bulan Ramadan kok sedekah arem-arem itu sampai ke tangan Allah pahalanya menjadi sebesar gunung. Itu kalau satu. Nah yang pagi ini kan yang hadir yang kelihatan kan 100 penjuri main. Saya kata, insyaallah memberi. Kemudian yang ketiga, mempererat ukhuwah itu dengan cara kita membangun persahabatan. Al-mutasaddiqun. Kita ini sebenarnya adalah sahabat Bapak Ibu. Jadi keluarga besar SMA Negeri 1 Ampel bukan hanya kita mitra sebagai guru, sebagai karyawan saja Pak. Tapi jadilah kita ini menjadi sahabat, bahasa kerennya bestie. Tapi bukan hanya sahabat di dunia, jadilah menjadi bestie sahabat di akhirat. Loh apa bisa? Bisa. Ketika saya dulu waktu SD atau MI, itu kalau selepas sekolah itu oleh Pak Guru pasti diminta untuk membaca surat Wal Asri. Benar tidak Pak? Bapak Jatisari, Pak Haryanto. Pak Haryanto. Pak Haryanto. Dari itu Jatisari. Jatisari. Oh Jatisari di Pur. Bu Daryono kan dakon itu. Cetak warung gitu. Ketika dulu pulang sekolah itu sama Pak Guru, Bu Guru pasti kon moco surat Wal Nasri. Kenapa kok moco Wal Nasri bukan Watini Pak atau Banduhan? Kenapa Bu? Ternyata ketika saya ngaji surat Al-Asr itu ditemukan riwayat. Tidaklah sahabat itu bertemu dengan sahabat yang lain kecuali sampaikan pada sahabat kamu itu surat Al-Asr. Karena apa? Karena sahabat itu saling mengingatkan tentang keimanan, amal soleh, dan menasihati dalam kebaikan, dalam kesabaran. Di rumah ini kalau lewat Jatisari, panggil Pak Haryanto. Pak Haryanto, tidak beli Pak. Pak Haryanto. Tidak beli Pak. Jadi datang pasar Sambi. Ini cari Pak. Pak, kalau cikal asal jenengan. Pak Haryanto, Wal Nasri. Kamu kaget loh. Jiwa. Iya. Maka demi masa manusia itu rugi kecuali yang beriman, beramal soleh, dan saling mengingatkan dalam kebaikan, dalam kesabaran. Itulah sahabat dunia dan sahabat sampai akhirat. Maka ada orang-orang yang kumpul di dunia tapi dapat perlindungan hari kiamat, yang kita kenal dengan mereka yang saling menyayangi, mencintai karena Allah. Hari ini mendung Pak. Kalau hujan, panjenengan yang dicari apa Bu? Payung atau mantel? Kalau hujan di akhirat, panas di akhirat, dengan cari mantel mengundi, cari payung mana? Indomaret wis ukut Pak.
Maka bisa jadi karena kita sahabat saling menyayangi, mencintai karena Allah, kita akan memperoleh perlindungan. Maka di Solo itu ada syair. Syairnya suluku batok ilah salik bat nikah. Ini kan anggitane Wali Songo. Jadi kita harus membersihkan, menyucikan hati batoke ilah itu dengan zikrullah la ilaha illallah. Siromo menyang Solo itu kan dari bahasa Arab saroma ila musola. Ayo mlaku nang musola salat leho-lehe payung monto. Keluar kita bawa payung perlindungan dari goma yang mak jendit lolo. Wong mati itu kan datangnya tak terduga. Ada orang baru sholat mati ada di khotbah Jumat mati ada yang baru main gaple mati ada yang minuman keras mati ada. Mak jendit lolo wong mati orang obah yen obah medeni orang bocah guru-guru itu yen urip ayo golek duit artinya sanggup ibadah. Salah satunya apa? Salah satunya kita menjalin persahabatan, mengingatkan iman amal soleh. Itu mempererat ukhuwah yang ketiga. Mempererat ukhuwah yang keempat, al-mutajalisun. Kalau orang itu senang duduk-duduk, tapi duduk-duduknya dalam kebaikan. Loh, napa wonten duduk sing boten sae enten napa boten? Contohnya napa? Gaple. Nah, terus rasane ngurumpi kan ya Pak. Sing biasa ngrasani ngurumpi niku bapak-bapak napa ibu-ibu? Sami Rasani oke. Bapak-bapak ngurumpi enten, ibu-ibu ngurumpi ya. Maka kalau kita duduk tapi kok duduknya dalam kebaikan, itu berarti akan mempererat. Contohnya ngaji bareng, jamaah bareng. Pagi ini kita duduk bersama-sama dalam rangka kita menggapai ampunan Allah. Berarti ini majlis saya nopo mboten, Pak? Saya nopo mboten? Saya nopo saya? Koyo layak to, Pak. Iya. Yang jadi pertanyaan, sebesar apapun dosa, apakah Allah masih mau memaafkan dosa kita? Tadi ada ikrar halal bihalal ibunya, diawali dengan istighfar atau mohon ampun. Dosa kita sebesar apapun, apakah Allah masih mau memaafkan? Sakit betul, sakit. Al-Kisah, ada orang-orang Quraisy, dia mendatangi Rasul. Ya Rasul, dosa saya sangat besar. Lah dosamu apa? Kalau nanti cuci ya Rasul. Sekarang kamu tobat. Saya tobat. Allah maafkan dosamu. Ya Rasul, saya pernah minum minuman keras. Sekarang tobat. Saya tobat. Allah melebur dosamu. Ya Rasul, saya pernah mencuri. Sekarang tobat. Saya tobat. Allah melebur dosamu. Ada seorang wanita namanya Hindu. Ya Rasul, pada waktu perang Badar, ayah saya Utbah dibunuh Hamzah. Saat itu saya dendam dan saya bersumpah belum tenang hati saya kalau belum memakan hati dan jantungnya si Hamzah. Ketika berkecamuk perang Uhud, Hindu ini mengutus seorang budak namanya Wasi. Kalau kamu bisa membunuh Hamzah, aku bebaskan dari perbudakan. Iming-iming yang sangat menggiurkan. Akhirnya Hamzah dileno dari belakang oleh Wasi. Jenayahnya diseret, ibu Hindu, ini Hamzah sudah saya bunuh. Hindu langsung mengambil belati, dibelek dada Hamzah, diambil hati dan jantungnya, dikemah-kemah. Jadi ternyata kanibalisme pertama kali itu bukan orang Purwokerto, namanya siapa itu? Ternyata salah seorang wanita namanya Hindu. Tapi dia akhirnya masuk Islam dan menghadap pada Rasul. Ya Rasul, saya seperti ini.
Rasul terdiam 1000 bahasa. Tiba-tiba saat itu malaikat turun menurunkan surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan hai Muhammad pada orang-orang yang melampaui batas terhadap diri mereka, jangan putus asa mengharap rahmat ampunan Allah. Allah melebur dosa kamu semua, Allah mengampun lagi maha rahmat. Jadi kalau kita berbuat dosa kemudian kita bertaubat, pasti akan dimaafkan. Syaratnya taubatan nasuha, boten tobaté kapok lombok. Sakniki dahar nobus, tahu lawe lombok, sesuk dahar tahu goleki kapok lombok. Utawa tobaté tobat tomat, sakniki tobat sesuke sing sae tobat nasuha. Maka bacalah istighfar kalau Hasan Al-Basri di rumah-rumahmu. Tendalem akeh maca istighfar apa akeh maca hati ini kok. Bacalah istighfar di jalan-jalan. Dari diajak wongan tengampel. Kira-kira jenengan baca istighfar berapa kali itu? Nah, kita orang ini. Mulai besok kalau jenengan berangkat ke sini baca istighfar. Bacalah istighfar di pasar-pasar. Di pasar mau istighfar. Pernah ke pasar Nampel, Bu?